Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin memaparkan materi PPT saya yang berjudul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Akhirat. Pengertian akhirat. Akhirat dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka kekal setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Akhirat juga dianggap sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu percaya Allah, percaya adanya malaikat, percaya akan kitab sucinya, percaya adanya nabi dan rasul, dan percaya ketetapan takdir Islam. Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia yang nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi, meyakini bahwa kehidupan akhirat sebagai tempat di mana segala perbuatan seseorang di dalam kehidupan dunia ini akan dibalas. 2. Macam-macam ayat tentang akhirat dan juga tafsirnya. 1. Ada di contoh di surah Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilas sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 9 menurut Al-Muqtasar adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan kalangan Sabi'in juga, mereka adalah kaum yang masih bertahan di atas fitrah mereka tanpa ada agama ajaran tertentu yang mereka ikuti, dan orang-orang Nasrani, para pengikut Isa Al-Masih, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu tauhid dan membenarkan kenabian Muhammad dan risalah yang dia bawa, dan beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka terhadap kengerian hari kiamat, dan mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka di kehidupan dunia. Lalu di Quran surah Al-An'am ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad khashiral ladzina kazzabu bil liqa'i Allah hatta idza za'atuhumus sya'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sya'a ma yazzirun. Yang artinya, sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Lalu tafsir dari menurut Al-Muqtasar, sungguh merugilah orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan setelah kematian, sehingga saat hari kiamat tiba dan mereka dikagetkan dengan tempat kembali yang buruk, mereka berteriak keras menyesali diri mereka atas apa yang telah mereka sia-siakan di kehidupan dunia mereka dahulu. Mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka, maka betapa buruk, beban berat lagi buruk yang mereka pikul itu. Lalu di Quran surah Al-Hajj ayat 5-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal baisi fa inna khalaqnakum min turabin summa min tuzfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin lubainal lakum wa tukirru fil arhami man nasha'u ila azali musyama summa tukhrijukum tiflan summa litablugu asyudakum wa minkum
tawafa wa minkum man yuradu illa arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin say'a wa taral arda hijatan fa iza anzalna 'alaiha ma'ah tazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahizin, yang artinya di ayat kelima, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sungguhnya Allah, kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang didahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Lalu ayat ke-6 yang berbunyi, zalika bi annallahu wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ayat ke-7 berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, wa anna sya'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Lalu tafsir dari Al-Mukhtasar dari ayat 5 sampai 7, yaitu, wahai sekalian manusia, jika kalian itu berada dalam keraguan bahwa Allah berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati, maka sungguhnya kami telah menciptakan moyang kalian, Adam, dari tanah, kemudian keturunannya berkembang biak dari setetes air, yaitu cairan sperma yang dipancarkan seorang lelaki suami pada rahim istrinya. Kemudian dengan kuasa Allah berubah menjadi alaqah, yaitu darah merah yang bergumpal kental, lalu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging kecil sebesar suapan yang dikunyah dalam mulut. Kadang-kadang gumpalan daging itu berbentuk mukhallaqah, yaitu sempurna bentuk fisiknya, hingga berakhir dengan janin terlahir hidup-hidup, dan kadang-kadang berbentuk fisik yang tidak sempurna sehingga mengalami keguguran sebelum usia kandungan sempurna. Tujuannya agar kami menerangkan kepada kalian kesempurnaan kuasa kami dengan mengendalikan fase-fase penciptaan makhluk, dan kami mempertahankan apa yang ada di dalam rahim sesuai dengan kehendak kami, yaitu janin yang sempurna, sehingga masa kelahiran fase-fase itu berakhir dengan dilahirkannya janin-janin dalam rupa anak-anak kecil yang akan berkembang terus hingga menginjak usia dewasa, yaitu usia masa muda, penuh kekuatan dan kematangan akal. Dan sebagian anak kecil terkadang meninggal sebelum masa itu, dan sebagian bertumbuh hingga masa lanjut usia dan menurunnya kemampuan akal, sehingga orang yang panjang umur ini tidak mengetahui apa yang pernah dia ketahui pada masa sebelumnya. Kamu lihat bumi itu kering, lagi mati, tidak ada tanaman di atasnya. Ketika kami menurunkan air hujan padanya, bumi menjadi bergerak dan terkuak oleh tumbuhan meninggi dan bertambah padat karena cukupnya air padanya, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Lalu tafsir di ayat ke-6, hal-hal yang telah disebutkan terdahulu itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalamnya terdapat bukti petunjuk pasti bahwa sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang berhak diibadahi, yang tidak sepantasnya peribadahan dilakukan kecuali baginya semata. Dia maha menghidupkan orang-orang yang mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu tafsir di ayat ke-7, dan bahwasanya yaitu kebangkitan makhluk setelah kematian itu akan tiba, tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu, dan bahwasanya Allah akan bangkitkan orang-orang mati dari kubur-kubur mereka untuk memperhitungkan amal perbuatan mereka dan memberikan balasan kepada mereka. Lalu contoh tafsir ayat Al-Quran surah Saba ayat 3 sampai 5 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, wa qala allazina kafaru la tatina sa'at qul bala warrabi latatiyanakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu misqalu
zarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu, tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar jarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Lalu bunyi ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Liyazziyallazina amanu wa amilus sholihat ulaika lahum magfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Lalu bunyi ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sa'au fi ayatina mu'azzizina ulaika lahum azabum mir rizqin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu memperoleh azab, yaitu jenis azab yang pedih. Tafsir dari ayat tersebut menurut Al-Mukhtasar, tafsir dari ayat ketiga sampai keempat, orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan berkata, kiamat tidak akan datang kepada kami. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, pasti demi Allah Tuhanku, ia benar-benar akan datang. Hanya saja saat kedatangannya tidak diketahui, kecuali Allah semata yang maha mengetahui yang gaib, di mana tidak samar baginya seekor semut sekalipun, baik di langit maupun di bumi. Tidak juga yang lebih besar atau lebih kecil dari itu, kecuali itu tertulis dalam kitab penyata, yaitu Lauhul Mahfuz, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulullah serta melakukan amal yang soleh. Mereka mendapatkan ampunan bagi dosa-dosa mereka dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Lalu tafsir di ayat kelima, dan orang-orang yang berusaha menghalang-halangi jalan Allah, mendustakan para utusannya dan membatalkan ayat-ayatnya seraya menentang dan melawan perintah Allah, mereka mendapatkan azab terburuk dan terberat kepedihannya. Lalu kesimpulan dari PPT saya yaitu, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, hamba-hambanya, bahwa janganlah lengah atau tertipu oleh gemerlap hiasan duniawi yang menggiurkan, karena itu tidaklah lain hanyalah permainan sia-sia. Apa yang dihasilkan tidak lain hanyalah hal-hal yang menyenangkan hati saja, juga bisa menghabiskan waktu dan pada akhirnya mengantarkan kepada kelengahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya tidak berlebihan dalam perhiasan, bermegah-megah, juga berbangga tentang banyaknya harta dan sukses anak keturunan di antara manusia, karena itu bisa menimbulkan sifat dengki dan iri hati dan juga kesombongan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di antara umat manusia. Juga diketahui bahwa kehidupan akhirat bersifat kekal dan kenikmatannya tidak akan pernah sirna, sedangkan kehidupan duniawi bersifat sementara yang bersih tipu daya setan. Barang siapa yang lebih cenderung mementingkan kehidupan duniawi dan mencintai perhiasan duniawi, berarti orang tersebut tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat, atau keimanan tersebut cuma sebatas ucapannya dan tidak sampai pada hatinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.